Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat posisi halaman berbeda pada lembar kerja Microsoft Word 2013 ya. Namun sebelum saya memulai tutorial kali ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa like video ini, dan jika memang dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share video ini ke seluruh akun sosial media yang kalian miliki. Nah, baik teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013, namun tidak terlalu berbeda jauh ya antara Microsoft Word 2013 maupun yang 2010 ataupun 2007. Itu sama saja caranya untuk mengatur posisi halaman berbeda pada lembar kerja Microsoft Word ini. Nah, ini lembar kerja Microsoft Word-nya sudah saya buka. Nah, sebelum kita mengatur letak halamannya, di sini saya akan membuat contoh lembar kerjanya. Misalkan di sini kita ketik bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu supaya lebih nyaman nanti ya contohnya. Jadi kita buat bab satunya dulu. Nah, ini bab 1 sesuai dengan buku panduan karya tulis ilmiah. Biasanya jika halaman itu merupakan halaman bab, maka letak halamannya itu berada di bawah. Letak halaman ada di bawah bagian tengah biasanya. Letak halaman ada di bawah di bagian tengah. Nah, ini untuk di bab 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian halaman yang kedua. Bagian halaman yang kedua, di sini kita enter bisa, kemudian menggunakan backlight, kemudian breaks, next pack juga bisa, sama saja seperti itu. Biasanya di bagian halaman kedua ini isinya adalah sambungan dari bab 1 ya. Di sini sambungan dari bab 1. Misalkan di sini ada penjelasannya. Penjelasannya dari bab 1. Nah, biasanya untuk penjelasan dari bab 1 ini letak halamannya itu berada di pojok kanan atas lembar kerja Microsoft Word. Nah, kalau peraturan karya tulis ilmiah di kampus saya waktu itu sih seperti ini gitu. Ketika saya membuat proposal ataupun ketika saya membuat skripsi, maka letak halamannya seperti itu. Untuk yang bab 1 itu posisinya nanti ada di sini. Nanti ada di bagian bawah tengah. Nah, kemudian nanti untuk yang halaman keduanya ini ada di atas. Nah, baik, kita lanjutkan. Biasanya untuk membuat halaman itu teman-teman masuk ke menu insert. Di sini ada menu insert, kemudian pilih menu pack number seperti itu ya. Saya rasa teman-teman juga sudah paham semua kalau ini. Menu pack number, silahkan teman-teman pilih halamannya standarnya mau diletakkan di mana seperti itu. Kalau saya lebih memilih untuk diletakkan di bagian atas pojok kanan, di pojok kanan bagian atas. Kenapa saya pilih itu? Karena misalkan tugas karya tulis ilmiah saya atau skripsi saya itu misalkan ada 100 lembar misalkan, maka yang sebagian besar halamannya itu nanti akan ada di pojok kanan atas. Nah, jadi kita hanya mengedit sebagian kecil halaman yang letaknya selain di pojok kanan atas ataupun halaman-halaman pada bab yang posisinya ada di bagian tengah bawah seperti itu. Nah,
langsung saja saya pilih menggunakan top of page bagian atas, yaitu di kalau di Microsoft saya ini di plan number 3 atau di nomor 3 seperti ini ya. Kita langsung klik saja, klik. Nah, maka di bagian headernya langsung muncul secara otomatis. Nah, ini halamannya ya, halaman 1, kemudian halaman 2. Nah, ini kan, nah kalau secara karya tulis ilmiah, letak halamannya ini belum tepat seperti itu. Kenapa? Karena peraturan karya tulis ilmiah adalah untuk halaman 1 itu seharusnya berada di bagian bawah tengah, bagian bawah di tengah seperti itu. Sedangkan untuk di halaman 2 ini sudah benar di pojok kanan atas. Lalu ini yang akan kita pelajari, bagaimana cara merubah halaman 1 ini tetap berada di bawah bagian tengah dan halaman 2 tetap di pojok kanan bagian atas. Sedangkan kebanyakan dari kita kadang-kadang kalau kita merubah yang halaman 1 ke bawah bagian tengah, yang halaman 2 ikut ke bagian tengah, bagian bawah juga seperti itu. Nah, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana agar posisi letak halamannya ini bisa berbeda namun tetap berkelanjutan seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Teman-teman bisa klik bagian headernya ataupun angka halaman 1 ini, diklik 2 kali saja. Tek. Nah, jadi headernya ini aktif. Nah, setelah headernya aktif, teman-teman silahkan blok angka 1-nya. Teman-teman blok. Nah, kemudian klik di menu desain ini, klik different perspective. Jadi different perspective ini adalah sebuah menu yang gunanya adalah untuk membedakan tampilan header maupun footernya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau membuat tampilan header dan footer berbeda, termasuk letak halaman, posisi halamannya, maka aktifkan different perspective-nya. Teman-teman bisa klik different perspective, klik. Nah, kemudian setelah diklik, maka secara otomatis angka 1 itu hilang. Angka 1 itu hilang. Teman-teman bisa lihat ke bawah, yang angka nomor 2 ini masih ada, masih tetap. Nah, karena different perspective-nya sudah aktif, silahkan teman-teman buat halaman baru lagi. Silahkan dibuat seperti membuat halaman baru untuk nomor 1 ini. Masuk ke bagian insert, kemudian masuk ke page number. Setelah itu pilih bottom of page. Bottom of page pilih yang plan number 2 atau yang letak posisinya ini ada di tengah bagian bawah, sesuai dengan peraturan karya tulis ilmiah yang berlaku seperti itu. Kita klik. Nah, maka halaman 1 itu berada di tengah, teman-teman bisa lihat. Dan sedangkan halaman 2 itu tetap berada di pojok kanan atas seperti itu. Nah, jadi itu dia bagaimana cara membuat posisi halaman pada lembar kerja Microsoft Word itu berbeda posisinya. Ini hasilnya halaman 1 ada di bagian bawah tengah, kemudian halaman 2 ada di atas sebelah kanan, di pojok kanan seperti itu. Begitu juga untuk halaman-halaman selanjutnya. Silakan teman-teman setiap di bawah bab aktifkan tadi di menu desain, aktifkan different perspective-nya. Ini di desain different perspective-nya jangan lupa di checklist, karena guna tombol different perspective ini untuk membedakan tampilan header dan footer setiap lembar kerja seperti itu. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.